Halo Sobat Bumi, kenalin saya Diana dan di video kali ini kita akan membahas tentang mengongkal Holi. Jadi ini babe abang paling tua, yang tua kali sudah meninggal. Ini ganti bapak lah. Iya, ini adik ipar saya. Iya. Ini bapak Adik saya. Kan mukanya serupa. Iya, mirip. Mirip kan? Kalau mengongkal Holi itu arti khususnya apa sih? Nah, jadi kalau memang kita orang Batak, lapatannya mengongkal Holi, itulah. Inilah terakhir penghormatan terakhir dari anak-anaknya, cucu-cucunya, ke opungnya dan ke bapaknya. Inilah penghargaan paling tinggi sama orang tua. Inilah paling tinggi dan inilah terakhir. Mengangkat tulang belulang. Saya ada baca pemakaian ulon. Ya, disitulah itu. Jadi pemakaian ulos segini ceritanya. Melalui ulos inilah minta kepada Yang Maha Kuasa supaya keturunan daripada inilah orang tua kami yang dapat ini diberikan Tuhan rezeki. Melalui itulah berdoa sama Tuhan. Kita berjumpa besok berarti ya? Ya. Mantap. Oke Sobat Bumi, tadi kita telah melaksanakan pertangyangan yang dimana ini menjadi pembukaan acara untuk rangkaian mengongkol Holi, dimana rangkaian dari Panakok Saring-Saring Opung itu ada mengongkal Holi, penggalian pemakaman, terus selanjutnya Margondang di Rumah Bolon, dan terakhir ada pemasukan tulang ke dalam Batu Nafir atau Rumah Tugu. Langsung aja yuk kita ke pemakamannya. Masker, tolong pakai masker. Orang gugus sudah datang negor. Yang enggak pakai masker, silakan keluar. Ya Sobat Bumi, sekarang kita sudah sampai di pemakaman yang mana bakal melakukan proses penggalian tulang. Nah itu diawali oleh para pihak keluarga. Kalian nanti mulainya dari kepala, ya bang? Iya. Dari sini. Enak lah di kampung, dari situ semua. Biasa dok. Itu. Jadi seperti tadi kan saya panggil, urutannya sesuai panggil. Nah, jadi semuanya itu keturunannya wajib. Anak nih Optu Edgar. Urut nih Ulauta Pasatay Mamuse Butulang. Kita foto itu ya. Kami harus perlakukan dia seperti masih hidup. Saya diajak ngobrol juga gitu. Ya, diajak ngobrol juga kan? Ini keturunanmu cucu-cucu umur bikin sehat ya mak ya. Intinya supaya bapak-bapak yang kita angkat ini jangan marah, supaya langsung cepat tunjukkan dirinya supaya dapat seperti tadi. Termasuk dekat itu. Kalau bagi anak kami itu pasti dia suka, bahagia dia, senang dia. Kalau dulu kan
kan. Yang menggali itu kewajiban seperti saya lah, boru. Sudah berkembang zaman itu lagi, yang menggali itu sudah disewakan sama orang. Yang di sini. Jadi supaya boru ini semangat, Kasih uang. dikasih lah hadiah-hadiah begitulah supaya tambah semangat gitu. Nanti kalau masih ada bibirnya ambil sikat gigi disikati supaya tanahnya jangan ikut lagi. Harus bersih tuh, harus pakai jeruk dulu, jeruk biar wangi, biar bersih. Terus kunyit tadi itu, ya toh. Jadi istilahnya kalau dianggap masih hidup lah, Di itulah. makeup dia, di makeup. Di makeup kira-kira begitulah. Makanya kita selalu menghormati meskipun sudah meninggal. Setelah semua proses penggalian dan pembersihan, tulang belulangnya langsung dimasukkan ke dalam peti. Kami huli-huli na mga buru namin. Sudah itu anu pasat kami itu bukan tuasin ni rohab asa hora pasatusan kerencana namin. Doa kau dan namang ihop itu doa pasatun ada ka nahobar tu pang dibawa sama adik saya yang perempuan itu peti goyang-goyang ya, seolah-olah arwah itu berjoget-joget di dalam. Amin asbini rohani Tuhan Yesus Kristus. Doa kolong terdewa ama. Doa parsaran tani perbadia iman nama dongan hitahun salutna. Amin. Orang semangat. Perjalanan lau morahat lau mudah. Ya Sobat Bumi, kita habis dari gereja nih untuk mengambil peti tulang yang mau dibawa ke Samosir. Kan semalam udah diinapkan, jadi kita perjalanan ke Samosir kurang lebih 7-8 jam. Perjalanan yang ditempuh kira-kira mencapai 223 km dan desa yang dituju bernama Desa Pangururan. Kamu nggak bisa masuk. Kita udah sampai pelabuhan nih Sob, cuman karena weekend antriannya juga cukup panjang untuk naik ferry kita ke Samosir. Kita harus menunggu 4-5 jam lagi. Karena bosan menunggu giliran menyeberang, saya akhirnya memutuskan untuk berkeliling di sekitar pelabuhan. Kakak lempar ya, mau kanan apa kiri? Kiri. Kiri ya. Yang kiri uang kertas kalian ambil. Dekat. Dapat nggak? Dapat. Mana lihat?
Akhirnya kita bisa beli tiket, udah bisa masuk ke dalam parkiran. Kita terdaftar dan nunggu loketnya buka. Akhirnya kami dapat giliran menyeberang pukul 8:30 malam dengan perjalanan sekitar 45 menit. Sesampainya di Pulau Samosir, kami terlebih dahulu mengantar peti tulang belulangnya ke Rumah Bolon dan bertemu Bapak Nainggolan sebagai pihak keluarga yang tinggal di Desa Pangururan. Semasa hidup kita masih bisa menghormati orang tua, itulah yang kita laksanakan ini sekarang. Jadi kalau dalam orang Batak itu, siapa yang bisa menghormati orang tua, itulah yang bisa dapat penghargaan gitulah. Semua anak cucu dari bapak ini yang meninggal dengan rahmat Tuhan, semua dapat pencerahan, dapat keselamatan. Kalau orang Batak, begitu kita lahir, dibikin acaranya, begitu kita mati, sampai menikah, mati, dibikin acaranya, sampai begini pun, kan? Sampai tengkorak sekalipun, kan, dibikin acaranya. Itulah maknanya. Hari Senin, kita laksanakan acara adatnya, baru kita taruh nanti ke tempatnya ya, persemayaannya terakhir. Iya, terima kasih banyak informasinya, ya, Pak. Ya. Ya. Yeay, finally udah sampai di Rumah Bolon dan petinya sudah disimpan. Ini kita udah jam 11, lumayan perjalanannya cukup panjang dan cukup lama. Sudah lelah juga. Nah, kita lihat ada prosesi apa lagi besok. Sekarang kita istirahat dulu. Come on. Gimana aja boleh tidur? Ambulannya mana? Sambil menunggu kegiatan nanti malam, ini di belakang hotel ternyata ada pemandangan yang sangat indah. Wah, kita lihat. Selamat datang Danau Toba. Pemandangan yang nggak bisa dibeli pakai apapun, kebahagiaannya pun nggak bisa dibeli apapun. Kita mau mampir dulu nih ke rumah sakti yang sekitar rumah adat Rumah Bolon. Kita mau tahu ada apa aja sih di dalamnya. Yuk, ikutin ya. Inilah rumah persaktian, artinya khusus untuk rumah Bolon ini. Memang sengaja dibuat. Sengaja dibuat. Nama gelarnya opung kita itu sebenarnya Opung Talutun. Itulah opung pertama ke sini kan. Gara-gara ada ini, dibilanglah namanya diganti dari Opung Mula Kotor. Dia yang membawa kotor-kotor ini dari sana, dari Ninggolan. Dibawalah ke sini.
Jadi dibikinlah kampung ini hutan Nenggolan. Dulu masih hidup opung ini, dia bisa bergerak sendiri, jalan sendiri pun bisa ini. Oh, Iya. iya. Saya pernah dulu penyakitan, bernanas semua. Opung ini yang obatin saya. Dulu ada pesta di sini, di seberangnya hujan lebat, tapi di sini nggak ada. Aman. Aman. Antara apa? Kita doakan, minta. Sama kotor. Ya, sama motor ini. Udah 13 generasi kami di sini. 13 generasi. Oke sob, kita lagi ikut ngumpul-ngumpul nih sama pihak keluarga sambil nunggu keluarga yang lain untuk membahas acara puncak di besok hari. Sama nembusan nami, pinuji maguarmu. Amin. Dan gak lupa, sebelum rapat dimulai, kami semua makan bersama terlebih dahulu. Besok ada sedikit-sedikit yang kurang, tolong kita berbesar hati, jangan kita bawa emosional, supaya kita sukseskan besok orang tua ini ke tempatnya yang tertinggi. Walaupun tak dua, opu tumoing Nenggolan, paduaon opu tibolan Nenggolan. Di kami ma penkuran narion itu gitu dunia nao, itu binang tua, ali ada mulut kuliku maralakan nao. Kita bisa melupakannya kesalahan buat itu mungkin itu bisa kita bersatu kembali. Mulai ada. Mulai ada. Lebay dulu ini, lebay dulu dia. Di hari terakhir ini, suasana lebih ramai karena bukan cuma keluarga inti, tapi juga keluarga besar dari keturunan yang sama ikut hadir. Inilah menandakan anak almarhum. Jadi yang keturunannya pakai ini semua. Iya. Wanitanya dia pakai tali aja merah. Oh, yang tadi. Iya, itulah ada menantu, ada cucu. Kasih tahu namanya ini bulang-bulang, bukan topi, bulang-bulang. Sebelum acara dimulai, beberapa pihak keluarga terlihat bergantian berdoa di rumah persaktian, tempat disimpannya Hotor Si Pusaka Sakti. Amin. Soalnya udah bawa tempat dokong. Anak parang dulu amin terus. Oh, ini udah perang. Nah, terus udah harang dulu. Itu sudah mengentus. Dan rangkaian acara pun dimulai lewat doa bersama, yang kemudian dilanjut dengan prosesi adat. Seorang malam lihat dong. Sirak kok senaka akhir. Doke amu si pitun no pasi. Iya.
Abangmu, akanmu, inongmuna, bapakmu. Yang kemarin saya bilang itu kan, yang dari pertama lah ini, generasi ke 13 lah ini. Inilah opung pertama. Jadi orang tuanya yang di bawah itu, itulah yang 4 itu. Yang pakai pedi. Nah, ini Menggolan. Jadi istri pertama, kedua, ketiga. Anaknya dari sini 3. Anaknya 1. Anaknya 1. Jadi dari keturunan opung inilah kami. Inilah opung yang generasi ke-12. Ke-13 baru ke kami. Jadi dari opung ini ke saya 7 keturunan. Setelah dimasukkannya peti tulang ke dalam batu napir atau tugu, keluarga melanjutkan prosesi adat lainnya, yaitu pemberian kain ulos dan menari tortor yang diiringi musik gondang. Pemberian kain ulos ini melambangkan ikatan kasih sayang satu sama lain. Sesuai dengan filsafat Batak, ulos penghit nihalong, yang artinya ulos pengikat kasih sayang antara sesama. Ya Sobat Bumi, itulah dia prosesi terakhir yang mana tulangnya sudah disimpan di batu napir. Untuk itu kami akhiri episode Mangungkal Holi di Samosir dari Danau Toba.